Halo Auto Lovers. Setiap detik adalah waktu yang sangat berharga. Hal itu juga berlaku bagi setiap pembalap yang berlaga di ajang balapan paling bergengsi MotoGP. Makanya, bagi peraih gelar juara dunia 8 kali Marc Marquez, kehilangan waktu sedikit pun merupakan suatu kerugian besar demi mencapai finish terdepan. Dan di segmen kali ini, aku bakal bagi nih beberapa momen kemenangan dramatis Marc Marquez versi channel Auto Populer. Moto2 GP Valencia 2012. Kejadian menegangkan yang pertama adalah saat pembalap berjuluk Baby Alien ini masih berada di kelas Moto2. Meski harus memulai start di posisi ketiga saat Grand Prix Valencia di tahun 2012, hal tersebut tidak mematahkan semangat rider Honda ini untuk mencapai hasil akhir maksimal. Ketika lampu start sudah dinyalakan, Marquez tak mengendorkan gasnya sedikit pun hingga berhasil melewati satu persatu para pembalap. Balapan yang berlangsung sebanyak 27 lap ini akhirnya membuat para pasang mata tercengang ketika hasil akhir mencatatkan nama Marc Marquez keluar sebagai yang terdepan. Tentu saja, catatan gemilang seperti itu hingga saat ini tidak pernah diraih oleh pembalap sekelas Valentino Rossi. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Yuk kita lanjut. Moto2 GP Jepang 2012. Masih di ajang Moto2 tahun 2012 juga nih Auto Lovers. Kali ini penampilan spektakulernya tersaji di GP Jepang tahun 2012. Pembalap yang kerap tampil agresif ini sangat diuntungkan karena memulai perlombaan di posisi kedua. Namun sayang ketika balapan dimulai, motor yang ditungganginya mengalami masalah yang mengakibatkan tidak dapat melaju maksimal dari starting grid. Alhasil membuatnya sempat tertinggal dari pembalap lain dan berada di posisi hampir buncit. Untung aja Marquez bisa cepat mengatasi masalah tersebut. Berkat skill dan kemampuan balapnya yang gak perlu diragukan lagi, lap demi lap berhasil merangsek naik ke posisi teratas hingga pada akhirnya keluar sebagai juara di seri tersebut. Salut banget nih. MotoGP Qatar 2014. Penampilan yang gak kalah apiknya juga terjadi nih di pembukaan MotoGP yang berlangsung di sirkuit Losail International Qatar di tahun 2014. Kala itu, pembalap asal Spanyol ini terlibat saling salip menyalip dengan beberapa pembalap lain seperti Valentino Rossi sejak awal lap. Hingga pada akhirnya, di putaran ke-13, Marquez akhirnya berhasil menyalip Rossi yang sejak 5 lap sebelumnya berhasil memimpin di posisi terdepan. Tercatat, ada 2 kali sebelum 1 lap terakhir kedua pembalap ini saling bertukar posisi teratas. Namun, Marquez jauh lebih mempunyai power yang mengantarkannya meraih kemenangan di hasil akhir dengan catatan waktu selisih 0,259 detik saja. Wah, padahal waktu itu baru sebulan loh Marquez sembuh dari cedera patah kaki yang dialaminya. MotoGP Phillip Island 2015. Setahun berselang setelah persaingan sengitnya dengan The Doctor, pembalap yang sudah terjun di dunia balap motor pada usia 15 tahun bersama tim Red Bull KTM ini kembali melakoni persaingan sengit dengan 3 pembalap sekaligus, yaitu Jorge Lorenzo, Andrea Lannon, dan Valentino Rossi di Phillip Island tahun 2015. Sejak lap awal, Marquez dan beberapa pembalap tadi sudah memanjakan jutaan pasang mata dengan persaingan yang begitu ketat. Namun lagi-lagi berkat kemampuannya dan ketenangan dalam pengambilan keputusan, ia berhasil menyalip habis para pesaingnya di lap akhir dan mengunci kemenangan di penghujung balapan. Keluarnya Marquez sebagai kampiun di seri tersebut juga menandai kemenangannya yang ke-50 sepanjang karirnya. MotoGP Brno 2017. Yang gak kalah dramatisnya juga nih Auto Lovers. Di balapan MotoGP Brno tahun 2017, brand ambassador Tissot
ini kembali menampilkan kemahiran balapannya yang spektakuler. Walaupun start di pole position dan sempat memimpin balapan, namun pertengahan balapan, ia harus merelakan posisi teratasnya setelah memutuskan masuk pit lebih dulu untuk melakukan pergantian motor dengan settingan ban kering karena menganggap lintasan sudah mulai mengering, sedangkan beberapa pesaingnya baru melakukan hal yang sama di beberapa lap setelahnya. Langkah yang diambil oleh Marquez terbukti sangat jitu karena lebih dulu menyesuaikan settingan ban motor yang digeber dengan kondisi lintasan. Tentu dong, sangat mudah bagi Marquez untuk kembali menguasai balapan sebelum akhirnya berhasil finish di urutan pertama, selisih 12 detik dengan rekan timnya yang finish di urutan kedua, Dani Pedrosa. Kemenangan yang sempurna ini juga turut didedikasikan untuk mendiang legenda balap senegaranya, Angel Nieto. Salut banget nih. MotoGP Thailand 2018. Gak kalah seru dari sebelumnya juga nih Auto Lovers. Di MotoGP yang berlangsung di sirkuit Buriram, Thailand tahun 2018, ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang gak ada duanya. Dari awal lap, Marquez terus mengeber motornya untuk tetap berada di posisi terdepan. Meski sempat mendapat tempelan ketat dari Valentino Rossi dan beberapa pembalap lain, namun di beberapa lap tersisa, persaingan di rombongan terdepan menyisahkan dirinya dan pembalap tim Ducati, Andrea Dovizioso. Puncak sebelum kemenangannya terjadi di lap terakhir dengan konsentrasi tinggi. Marquez akhirnya berhasil menyalip rivalnya di satu tikungan tersisa sebelum menyentuh garis finish. Ada yang masih ingat gak momen menegangkan tersebut? MotoGP Phillip Island 2019. Dan yang terakhir nih, sekaligus kembali mempertegas ketangguhannya di dunia MotoGP. Torehan hasil positif kembali diraih di seri Phillip Island tahun 2019. Sejak 2 lap terakhir, Marquez berhasil menyalip pesaingnya saat itu, Maverick Vinales, yang membuatnya berhasil memimpin balapan. Namun pembalap dari tim Yamaha tersebut tetap ngotot dan menempel ketat. Akan tetapi, nasib sial menimpa Vinales di penghujung balapan. Setelah upaya untuk kembali mengambil posisi terdepan, sirna ketika motor yang ditungganginya kehilangan keseimbangan dan membuatnya terjatuh. Atas insiden tersebut, tentu sangat mudah bagi pembalap dengan nomor 93 ini untuk mengakhiri balapan dengan title juara. Dramatis banget ya. Itulah tadi beberapa catatan kemenangan Marc Marquez yang berhasil diraih dengan kerja ekstranya di atas kuda besi tunggangannya. Tentu saja, apa yang ia capai gak lepas juga dari kerja sama tim dan skill balapnya yang di atas rata-rata. Jika kamu termasuk salah satu fans berat pembalap Repsol Honda ini, apa harapan terbesarmu di MotoGP tahun ini? Jawabannya tulis di kolom komentar ya Auto Lovers. Dan seperti biasa sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gaspol!